Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bapak Widadi Rahman, guru biologi. Pada pertemuan minggu kemarin, saya sudah memberikan materi kepada kalian sebagai referensi belajar di rumah. Tentunya kalian sudah membaca materi yang saya berikan. Pada pertemuan pada hari ini, maka kita akan membahas bersama-sama tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, kita lihat dan kita simak baik-baik gambar berikut. Ada gambar tanaman di sini yang telah mengalami perkecambahan, mengalami pertumbuhan. Dan di bawahnya ada gambar hewan. Hewan apa itu? Kupu-kupu. Tetapi pada pertemuan hari ini yang kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan proses bertambahnya volume yang irreversible, tidak dapat balik, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Tapi perkembangan itu sendiri adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Coba kita lihat di gambar A, pohon mangga saat berumur 1 tahun dengan pohon mangga di gambar B yang berumur 5 tahun. Selang 5 tahun itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, misalkan tinggi pohon mangga, berat pohon mangga. Tapi kalau perkembangan itu mengalami terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Fungsi apa? Fungsi pada pohon mangga itu sendiri mengalami berbunga sampai berbuah Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini dikarenakan yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem. Jaringan meristem tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Kalau pada gambar di bawah ini adalah pertumbuhan meristem di ujung batang yang warna hijau ini. Kalau yang warna coklat ini meristem pada ujung akar. Dia akan mengalami pertumbuhan menembus tanah pada akar. Kalau pada ujung batang akan mengalami bertambahnya sehingga pohon menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Dalam pertumbuhan itu akan mengalami perkecambahan. Perkecambahan itu adalah munculnya pelantula tanaman kecil dari dalam biji. Dalam proses fisika ini terjadi ketika biji menyerap air imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Oke, bisa kita lihat yang gambar pertama ini, embrio menyerap air dan membesar. Kemudian embrio mensekresikan giberelin, giberelin berdifusi ke aleuron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Kemudian gambar yang ketiga ini mengalami enzim mencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini dan enzim dari aleuron bergerak ke endosperma. Akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan di sini. Di gambar keempat, enzim menguraikan protein dan pati di endosperma. Ini di proses fisika perkecambahannya perkecambahan itu sendiri ada dua dua tipe. Yang pertama perkecambahan tipe epigial. Kalau yang epigial ini perkecambahan di atas tanah Kita tanam biji ke dalam tanah, radikula tumbuh ke bawah Kemudian plumula muncul ke permukaan, testa terkelupas. Coba kita lihat perkecambahan di atas tanah ini Kemudian testa terkelupas akan mengalami kotiledon ini, muncul kotiledon dan akan muncul daun senjati. Maka perkecambahan yang di atas tanah itu adalah perkecambahan tipe epigial. Bagaimana tipe perkecambahan hipogial? Ini berbeda dengan tipe epigial. Kalau hipogial itu perkecambahan di bawah tanah.
Ya, kotiledon tetap di dalam tanah. Biji kita tanam di dalam tanah, kemudian biji itu akan mengalami kotiledon tadi mula muncul ke dalam permukaan, maka radikula tumbuh ke bawah, sehingga perkecambahan yang di dalam tanah itu merupakan perkecambahan hipogeal. Nah, ini tadi ya pertumbuhan primer ya, baik di ujung akar maupun ujung batang. Ini yang sebelah kiri saya ini adalah akar, kemudian sebelah kanan saya ini adalah ujung batang ya. Kemudian pertumbuhan sekunder ini pada batang. Nah, ini contoh penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder ya. Di batang itu sendiri ada xilem, ada phloem ya. Ini akan mengalami pertumbuhan sekunder bertambah ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama faktor dalam dan yang kedua faktor luar. Faktor dalam itu sendiri yaitu gen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian faktor dalam yang kedua adalah hormon. Hormon apa aja? Yang pertama ada hormon auksin, ada hormon sitokinin, ada hormon giberelin. Kemudian faktor luarnya berupa nutrisi, makanan, air, suhu, kelembapan, cahaya, pH, derajat keasaman, dan lain-lain ya. Kemudian ini contoh pengaruh faktor luar terhadap tanaman. Ini contoh ada tabung yang diisi namanya tanaman, kemudian ada tanaman kontrol dengan larutan yang kandungan mineralnya lengkap. Yang sampingnya adalah tanaman yang larutannya tidak mengandung kalium. Coba kita lihat perbandingannya apa ya, tanaman daunnya jumlahnya bagaimana ya. Pastinya makanan atau nutrisi yang semakin banyak, maka yang begitu lengkap, maka tumbuhan itu akan menjadi lebih subur ya. Kemudian ini cahaya, coba kita lihat ya, tumbuhan juga berpengaruh jika ada faktor luar berupa cahaya ya. Oke, kemudian ada faktor dalam, ini tadi namanya hormon. Coba kita lihat ya, pengaruh auksin terhadap pembentukan akar pada setek. Ini juga faktor dari hormon IAA dan kinetin ya, pertumbuhan kultur jaringan. Oke, ini hormon efek dari hormon giberelin. Nah, ini hormon berarti apa? Faktor dalam terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kalau yang konsentrasi giberelin 0,01 sampai dengan 10, tinggi tumbuhnya itu begitu cepat ya, begitu bagus. Tapi kalau giberelin dengan konsentrasi yang tidak diketahui, coba tetap tumbuhnya tetap beda dengan yang tadi dikasih hormon giberelin, tumbuhnya akan mengalami pertumbuhan dari 15 akan tumbuh menjadi sampai 25 ya. Oke, jenis-jenis hormon tumbuhan dan pengaruhnya. Tadi faktor dalam ada hormon kan, auksin misalnya IAA, pengaruhnya mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar dan buah ya, diferensiasi sel dan percabangan, fototropisme. Ini tempat produksinya di mana? Di embrio biji, meristem batang dan daun-daunan. Kemudian ada hormon sitokinin, misalnya zeatin. Ini pengaruhnya mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan dan pertumbuhan sel dan berkecambahan. Tempat produksinya di mana? Disintesis pada akar, diangkut ke organ lain. Kemudian ada hormon giberelin, misalnya GA3, pengaruhnya itu mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkembangan buah. Tempat produksinya di mana? Di batang, meristem batang, meristem akar, dan daun. Kemudian ada hormon asam abisat, menghambat, ini ya, pengaruhnya menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan, dormansi. Tempat produksinya di mana? Di daun, batang, buah, dan biji. Ada gas etilen ini.
Gas etilen berpengaruh mendorong permasakan buah, menyebabkan batang tubuh menjadi tebal. Diproduksi di jaringan buah masak, di ruas batang dan di daun muda. Oke, ini ada tugas tagihan kepada anak-anakku semuanya ya. Nanti kalian kerjakan di buku catatan ya, buku biologi ya. Langsung dijawab. Ini tugas tagihan. Yang soal pertama, coba kita lihat. Ini ada perkecambahan pada tanaman buncis. Termasuk tipe perkecambahan apa ini? Ayo dijawab. Silahkan. Nomor 1, soal 1. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, soal 1 sudah dijawab. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Perkecambahan pada tanaman kacang polong itu termasuk tipe perkecambahan apa? Ya, tadi ada 2 tipe kan perkecambahan? Oke, silahkan dijawab. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. Ini buah apa? Pastinya buah semangka. Ada bijinya enggak ini? Coba kita lihat. Oh, tidak ada bijinya. Maka buah semangka tanpa biji dapat kita peroleh dengan memberikan hormon apa? Oke, silahkan dijawab. Oke, soal nomor 3 sudah. Oh ya, tanaman buah semangka ya dikasih hormon. Hormon apa yang dapat menyebabkan buah biji semangka tanpa biji? Maka dikasih hormon apa? Oke, sudah dijawab? Oke, soal nomor 4. Coba, ini adalah gambar pisang ya, buah pisang. Di hari pertama buah pisangnya warna hijau, hari kedua masih hijau sampai hari ke-7 bagaimana warnanya ya. Hormon yang berfungsi meningkatkan proses perubahan buah pada gambar pisang adalah kira-kira hormon apa? Oke, soalnya cukup 4 soal, silahkan dijawab. Kemudian dikerjakan, ditulis di buku catatan. Kemudian kalau setelah dikerjakan difoto, kemudian dikirim ke WA Pak Widadi. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.